Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bergabung lagi di channel Eka Adelia Course Bimbel CPNS dan Kedinasan. Hari ini kita belajar tentang jarak waktu kecepatan. Nah, di sini supaya kita rumusnya tidak lupa, di sini ada kita buat segitiga ya, yang di atas jarak, di bawah kecepatan dan waktu. Jadi dari segitiga ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat nantinya semua yang ini. Misalnya kita mau mencari jarak. Kalau kita mencari jarak, di sini sudah ada di bawah karena dia sejajar. Berarti jarak itu adalah, karena dia sejajar berarti kecepatan dikali waktu. Kemudian bagaimana dengan kecepatan? Kalau dia kecepatan, karena ini jarak ada di atas, maka dia pembagian jarak dibagi waktu. Bagaimana dengan waktu? Iya, waktu sama dengan ini yang di atas jarak dibagi kecepatan. Jadi gampang ya. Kemudian untuk satuannya dia harus konsisten ya. Kalau dia kecepatan kilometer per jam, ya berarti jaraknya nanti dibuat dalam kilometer, waktunya dalam jam. Kalau dia misalnya meter per detik, berarti jaraknya dalam meter dan waktunya dalam detik. Oke, untuk lebih singkatnya kita langsung ke soal. Ya, di sini ada seorang anak bernama Intan. Setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Karena kilometer itu berarti jarak ya. Berarti itu jarak. Berarti jarak 0,5 km dengan kecepatannya adalah 5 km per jam ya kan. Kemudian ini dia, Intan mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berarti satu putaran itu 0,5 km. Kalau 5 berarti dikali 5 berarti berapa? Jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 2,5 km. Pertanyaannya adalah berapa lamakah? Berarti waktu tadi kita lihat ya, rumusnya apa? Di sini kita kembali lagi. Iya, jarak per kecepatan. Berarti itu jarak per kecepatan. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya adalah 2,5, kecepatannya 5. Iya. Di sini kilometer, sini kilometer per jam. Berarti kilometer. Berarti ini berapa? Jawabnya adalah 0,5 jam atau setengah jam. Setengah jam itu sama dengan berapa? Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Itu dia ya. Itu dia. Kemudian soal yang berikutnya adalah jarak antara kota A dan B adalah, ya kita langsung tulis saja, jarak 120 km. Kemudian lama waktu tempuh adalah, ya kita lihat lama waktu tempuh di sini X lama waktu tempuh dengan, oh ini kecepatan ya, berarti kecepatan 75 km per jam. Ini perbandingan ini. Di sini disebutkan X itu adalah lama waktu atau ya X lama waktu. Kemudian kita cari X-nya. Di sini kita lihat di rumusnya bahwa yang dicari itu tadi adalah waktu tempuh, sama seperti soal yang tadi. Berarti W sama dengan jarak per kecepatan. Di sini kita jaraknya berapa? 120, kecepatannya adalah 75 ya. Ini bisa apa ya? Bisa dikecilkan ya. Bisa dikecilkan. Kalau kita kecilkan adalah
berapa ini ya, kita bagi 5. Kita bagi 5, ini dia 24. Kemudian yang ini adalah 15 ya, ini dia. Kalau kita bagi 3 bisa lagi ya, kita bagi 3, ini sama dengan berapa, 8/5, ini dia, atau sekitar 1,6 ya, 1,6 apa, 1,6 jam ya. Kemudian di sini Y adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, jadi ini beda dia. Ini 70 km per jam, ini 30 meter per second. Jadi kita rubah ya. Kita rubah. Jadi kalau kita rubah misalnya ini, berarti ini kita buat tetap waktu tempuhnya W sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 120 ya. Kita rubah ya, 120 km itu kalau dia dibuat dalam meter berapa ya, kilometer ke meter itu 1000, berarti kita tambah 0,3 ya. Tuh 2, 3 dibagi 30 berapa ini? Iya. Jadi ketika kita ini kan, itu jawabnya meter. Oke. Kita bagi 3, 4 ya, ini 400. Ini 400 apa? Ya. Nah, itu sama dengan 4.000 ya. 4.000 detik. Iya, kita rubah ke jam, berarti 4.000 dibagi 3.600 ya, 40/36. Ketika kita kecilkan, kita bagi berapa ini? Kita bagi 5 ya. Nggak bisa ya. Kita bagi 2 misalnya adalah 20/18. Iya. Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. Kita bagi 2 sama dengan 10/9. Nah, itu dia ya. Kita bagi 2, dia 10/9. Nggak bisa lagi dibagi ya. Ini sekitar 1,1 sekian ya. Ya, 1,1 sekian. Nah, jadi perbandingannya ini ya. Perbandingannya itu, maka di sini akan dihasilkan X-nya tadi adalah ini, Y-nya adalah ini. Iya. Jadi dihasilkan X lebih besar dari Y. Itu dia ya. Itu dia. Kemudian resultan waktu di sini, jika ada orang pertama mengerjakan sebuah pekerjaan dengan waktu sekian detik, kemudian yang kedua sekian detik, ketika mereka bekerja bersama-sama akan dapat kita resultan waktunya seperti ini. Iya, ya, contohnya di soal ini ya. Ini Lisa dan Mirna memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan si Lisa 30 menit, sedangkan si Mirna adalah 60 menit. Jadi kalau bersama-sama ya pasti lebih cepat dari si Lisa yang 30 menit ya. Jadi bagaimana ya, kita buat tadi 1/T sama dengan 1/30 tambah 1/60 ya. Kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya 60 berarti 2, ini 1, berarti 1/T sama dengan 3/60. Jadi kita kali silang ya. Kita kali silang ya. 60 sama dengan 3T, maka 60/3 sama dengan T, maka T dapat 20. Iya, 20 detik. Masuk akal ya. Ya.
Kenapa? Karena sendiri aja 30, kalau dibantu walaupun waktunya lebih lama ya pasti lebih cepat ya. Jadi dapatnya adalah 20. Oke, lanjut kita berkaitan juga dengan jarak, waktu, kecepatan. Di sini ada waktu berpapasan. Yang pertama yaitu waktu berpapasan ketika mereka waktu berangkatnya sama ya. Ini rumusnya ya. Nah, di sini kita lihat di soalnya. Jadi di sini ada rumusnya itu jarak total per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Ini kalau waktu berangkatnya sama. Kita harus lihat dalam soal. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya. Iya. Dengan jarak, berarti kita tahu di sini jaraknya atau S sama dengan 10 km. Kemudian di sini adalah mereka berlawanan arah ya. Kecepatannya itu 18 dan 12. Sama-sama berangkat pukul 9. Ini berarti sama berangkat. Ya, berarti kita masukkan saja rumusnya. W berpapasan sama dengan 10 per 18 tambah 12. Maka dapatnya 10 per 30 dengan sepertiga jam. Sepertiga jam itu berapa? Sepertiga jam itu sepertiga kali 60, berarti 20 menit. Ya, berarti mereka berangkat pukul 9, maka akan berpapasan 9 2 20. Itu dia ya jawabnya. Oke, lanjut waktu berpapasan juga, tapi dengan apa namanya ya, dengan waktu yang berbeda. Ini ketika jam berangkat berbeda. Nah, di sini jarak total dikurang selisih jarak. Selisih jarak ini maksudnya adalah jarak yang sudah ditempuh ya, jarak yang ditempuh yang duluan. Jarak yang ditempuh sama yang duluan ya. Oke, kita lihat di sini soalnya. Kita lihat di soal. Iya. Di sini jelas bahwa Dodi mengendarai sepeda motor. Iya. Di sini ada jaraknya 18 km dengan berlawanan arah. Iya. Ini ada kecepatannya masing-masing. Nah, ini ada. Nah, ini kita cari dulu. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah selisih jarak. Iya. Jadi selisih jarak. Siapa yang berangkat duluan? Tadi jarak kan adalah rumusnya adalah jarak adalah kecepatan dikali waktu ya. Kecepatan dikali waktu. Siapa yang berangkat tadi duluan? Ini Dodi berangkat pukul 8, Amar berangkat pukul 15. Berarti si Dodi berangkat berapa menit? Iya, 15 menit. Jadi kalau 15 menit itu kalau kita ini kan 15 per 60 kalau kita buat dalam bentuk jam. Iya. Kita bagi 15 ini sama dengan 1/4 jam. Kemudian si Dodi berapa dia kecepatannya? Ya, si Dodi ini adalah 16. Berarti 16 dikali 1/4. Berarti habis, berarti 4 km selisih jaraknya. Nah, kita masukkan rumusnya tadi. Jadi waktu berpapasan sama dengan iya. Berapa tadi? Jarak total. Jarak totalnya berapa? Jarak totalnya adalah 18 ya, 18 dikurang selisih jarak yang kita dapatkan tadi dikurang 16 ditambah 12 ya. Kecepatan 16 ditambah 12. Berarti berapa ini? Berarti ini jawabnya adalah 18 kurang 4 jawabnya 14. Ini adalah 28. Berarti berapa? 30 menit ya, atau ini dapatnya setengah jam. Iya. Berarti jawabnya adalah 30 menit. Iya. Jadi mereka berpapasan adalah 30 menit. Iya, 30 menit. Maka kita langsung apa? Iya, 30 menit dari si Amar tadi berangkat, berarti 08 15 tambah 30 ya. Berarti mereka akan berpapasan
0842. Itu dia ya. Jadi secara logika seperti itu. Oke, kita ini waktu menyusul ini adalah ketika ada yang duluan berangkat. Nah, ini searah ya. Kalau yang tadi itu adalah berlawanan arah ya. Kalau ini menyusul. Ya, ini ada selisih jarak. Selisih jaraknya sama kayak yang tadi ya. Selisih jarak sama kayak yang tadi. Cara mencarinya, selisih jarak itu adalah jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Tentu waktu siapa? Waktu yang duluan berangkat. Oke, kita lihat di soal ini. Nah, ini di sini jelas ada dua bus yang sama-sama menuju kota Bandung ya. Bus A dan bus B. Nah, ini kita lihat bus A dengan kecepatan 60 ya, bus B kecepatan 75. Jika bus A berangkat jam 1 dan bus B berangkat pukul 15.30, maka ini ada jaraknya ini berapa ini? Iya. Di sini ada duluan berangkat bus A. Iya. Jadi bus A di sini jarak yang udah ditempuhnya adalah kecepatan dikali waktu. Berapa kecepatannya? Ya, kecepatan si bus A ini adalah ini ya, 60. Waktunya iya, di sini 15.30 kurang 13.00. Jadi berapa lama dia? 0.30 ya, 2 jam setengah ya. Jadi 2 jam 30 menit itu 2 sama dengan 2,5 jam ya, kali 2,5 ya. Ketika kita kalikan ini hasilnya 150 km ya. Dia udah berangkat duluan 150 km, baru si bus B bergerak. Itu pasti terkejar karena apa? Karena bus B itu kecepatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi berdasarkan rumus maka kita dapatkan W nya adalah selisih jaraknya tadi, yaitu selisih jarak yang udah kita dapatkan adalah 150 ya. 150, kemudian kecepatannya dikurangi ya. Tentu 75 dikurang 60, maka jawabnya adalah 150 per 15, 10 jam. Iya, 10 jam dari mana? Iya, 10 jam dari sini ya. Jadi ya, jika bus A maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul, itu dia. Jadi kita tambahkan ini 15.30 tambah ya, itu dia bus B nya ya kan, tambah 10 ya, maka 25.30 itu ya, kok bisa 25 ya, satu hari 24 jam ya, berarti 25.30 kurang 24.00 berarti jam 1 lewat 30 menit. Nah, itulah dia ya. Itu jadi itu rumus-rumus yang penting dan penerapannya di soal. Untuk berikutnya ini soal latihan. Nanti kalau tidak bisa dijawab bisa ditanyakan di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.